Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Lestari, NIM saya E2019-3059. Baik, di sini saya dari kelompok 14 selaku pemateri pertama akan menjelaskan materi tentang tata kelola perusahaan yang baik atau bisa disebut juga dengan Good Corporate Governance GCG. Materi yang pertama yang saya akan bahas ialah mengenai arti penting GCG. Apa sih arti penting GCG? Arti penting GCG ialah tata kelola perusahaan yang baik merupakan faktor penting yang dalam memelihara kepercayaan dan keyakinan para pemangku kepentingan. Jadi dalam tata kelola perusahaan yang baik, memelihara keyakinan dan kepercayaan itu merupakan hal yang penting. Zabihullah Rezai dalam bukunya yang berjudul Corporate Governance and Ethics mengisyaratkan bahwa tujuan utama corporate governance adalah untuk menciptakan keseimbangan pembagian kekuasaan yang tepat di antara semua partisipan. Jadi maksudnya gini, dalam satu perusahaan itu apabila kita memberikan pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan, itu kita harus mempertimbangkan kekuatan mereka. Jadi kita jangan langsung memberikan pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan. Kita dalam memberikan pertanggungjawaban itu kita tidak melihat kemampuan mereka dulu. Jadi kita harus menyeimbangkan antara kekuatan mereka dan dengan memberikan pertanggungjawabannya. Manfaat yang diperoleh apabila kita mengelola perusahaan yang baik ialah meningkatkan kinerja organisasi melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kesesuaian operasional organisasi. Yang ketiga, mempermudah diperoleh dana yang lebih murah. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan investor atau donatur untuk menanamkan modalnya. Baik, materi yang kedua yang saya akan bahas mengenai pengertian GCG. Apa sih pengertian GCG itu? Menurut Komite Cadbury Corporate Governance ialah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada shareholder khususnya dan stakeholder pada umumnya. Shareholder itu pemilik modal atau pemilik perusahaan, sedangkan stakeholder ialah seperti karyawan, pemasok, pelanggan, termasuk juga shareholder. Kalau shareholder ini dia cuma pemilik modal atau pemilik perusahaan. Kalau stakeholder yaitu seperti karyawan, pemasok, pelanggan, termasuk juga pemilik perusahaan. Didefinisikan GCG ialah sebagai komitmen aturan main serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika. Jadi sewajarnya tata kelola perusahaan yang baik itu perusahaan akan menggunakan aturan main yang sehat dan beretika. Perusahaan yang ber-GCG dengan prinsip-prinsip partisipasi. Yang pertama ada partisipasi ialah keaktifan kita dalam suatu perusahaan. Yang kedua ada responsibilitas. Responsibilitas ini adalah kesesuaian atau kepatuhan kita dalam mengelola perusahaan terhadap prinsip koperasi yang sehat serta peraturan perundang-undang yang berlaku. Yang ketiga ada independen, di mana independen ini kita tidak terikat oleh pihak manapun. Yang keempat fairness atau keadilan dalam perusahaan. Kita harus adil dalam memenuhi hak stakeholdernya. Yang kelima ada akuntabilitas, ialah peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya. Yang keenam ada transparansi. Prinsip yang terakhir dalam ber-GCG transparansi ialah keterbukaan. Kita saling keterbukaan dalam satu perusahaan. Yang materi yang ketiga yang saya akan bahas mengenai landasan teori GCG. Yang pertama ada teori agensi teori, yang kedua ada stewardship teori, yang ketiga ada stakeholder teori. Yang pertama, agensi teori ini adalah perkembangan tata kelola perusahaan yang berangkat dari teori kegunaan atau agensi teori dikembangkan oleh Jensen dan McLean pada tahun 1976. Teori tersebut mendasarkan pada konflik yang timbul antara prinsipal dan agent. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberikan amanat oleh prinsipal. Yang kedua, landasan teori GCG ada stewardship teori, ialah stewardship teori ini mengasumsikan bahwa manajer adalah pengelola
dengan perilaku yang selaras dengan tujuan prinsipikal mereka. Yang terakhir, landasan teori GCI ada stakeholder theory, ialah bisa disebut juga dengan pemangku kepentingan, memposisikan pemegang saham, pemilik modal, hanya merupakan salah satu dari sejumlah kelompok stakeholder yang penting, sama seperti pelanggan, pemasok, karyawan, dan masyarakat lokal. Sekian, terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Munib, NIM E2019-3092. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tata kelola perusahaan Islami. Perkembangan dunia bisnis yang semakin kompleks dan sering kali terjadi kasus fraud, di mana kasus fraud tersebut adalah tindakan curang untuk menguntungkan diri sendiri. Nah, hal-hal seperti ini memicu pelaku bisnis untuk menghadirkan suatu mekanisme perusahaan yang baik dan mampu menjamin terlaksananya komitmen-komitmen yang telah disepakati oleh seluruh pihak yang menjalankan hubungan bisnis. Nah, di dunia internasional, hal-hal seperti ini biasa disebut dengan corporate governance. Sedangkan di Indonesia sendiri itu lebih dikenal dengan good corporate governance. Dalam bidang akademis, isu corporate governance muncul berkaitan dengan teori agensi, di mana teori agensi ini menjelaskan tentang hubungan antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan. Nah, dalam teori agensi terjadi tarik-menarik antara kepentingan pemilik perusahaan dan pihak manajemen, di mana pihak manajemen ini diasumsikan untuk melakukan pekerjaan atas kepentingan pribadi. Jadi, hal ini memunculkan permasalahan agensi yang berupa asimetri informasi yang diciptakan dan dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen untuk melakukan kecurangan. Perspektif teori agensi dalam perkembangan dan pelaksanaan corporate governance dianggap kurang memadai karena hanya melibatkan hubungan yang sempit antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen, sehingga secara kasat mata pihak-pihak lain itu lebih termarginalkan seperti itu. Oleh karena itu, berawal dari perspektif ini dan kemudian memunculkan perspektif teori stakeholder. Teori stakeholder yaitu menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan tersebut bertanggung jawab. Nah, perspektif teori stakeholder ini kemudian mulai diimplementasikan dalam corporate governance. Perspektif teori stakeholder berusaha mengatur antara hubungan perusahaan dengan seluruh pihak yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan, baik internal maupun eksternal, sehingga perspektif teori stakeholder ini cakupannya lebih luas. Akan tetapi meskipun menggunakan prinsip stakeholder ini, banyak sekali kritikan yang datang dari khususnya cendekiawan muslim. Nah, teori ini belum mencakupi hubungan mendasar dalam kehidupan ini, seperti hubungan segala sesuatu dengan Tuhan. Nah, hal itu dalam prinsip stakeholder itu belum ada, sehingga cendekiawan muslim melakukan penelusuran historis, dan ternyata pada zaman Rasulullah itu konsep-konsep pengelolaan bisnis yang sehat dan berdimensi keilahian sekaligus kemanusiaan tersebut sudah ada. Sehingga bagaimana hal ini kita kelola dengan baik dan kita kembangkan dalam bisnis kita. Nah, corporate governance sendiri dalam perspektif Islam itu senantiasa mengaitkan segala tingkah laku bisnis yang dilakukan, segala tingkah laku yang meliputi kegiatan bisnis itu harus bersifat transidental dan imanen. Nah,
Nah, hal itu merupakan konsekuensi dari keimanan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini ini kita mengenal nilai tauhid. Nilai tauhid sebagai landasan atas keyakinan, pemikiran dan perilaku seorang muslim. Dan termasuk juga dalam memahami corporate governance ini sendiri. Nah, salah satu prinsip dari nilai tauhid, turunan prinsip terbesar dari nilai tauhid adalah prinsip keadilan. Ajaran Islam senantiasa mendorong umatnya untuk bersikap adil dalam setiap hal, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, sejalan dengan ayat ini, salah satu prinsip dalam pelaksanaan corporate governance adalah kesetaraan atau keadilan, yang dimaksudkan untuk menghadirkan pengelolaan perusahaan yang adil bagi setiap pihak. Nah, model corporate governance ini yang menerapkan prinsip keadilan, yang menerapkan prinsip tauhid dan prinsip keadilan ini berkembang terbatas hanya pada intuisi finansial berbasis syariah itu sendiri. Sebagai contohnya yaitu bank muamalat itu sendiri. Bank muamalat mengungkapkan bahwa dalam menjalankan bisnis, kita pihaknya itu senantiasa mengakomodasi nilai-nilai Islam dan berusaha menerapkan prinsip-prinsip kebaikan lainnya guna menjamin hak dan kewajiban seluruh stakeholdernya dalam pelaksanaan corporate governance itu sendiri. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Mawaddah, NIM E2019-3100. Saya di sini sebagai pemateri terakhir, yaitu membahas tentang mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Apa sih mekanisme tata kelola perusahaan yang baik itu? Yaitu suatu proses kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi perusahaan dan pengelolaan serta mengontrol suatu perusahaan dan korporasi. Nah, tata kelola perusahaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Fungsi dari keduanya yaitu untuk memantau perusahaan berjalan dengan baik dari dalam perusahaan ataupun dari luar. Nah, ada beberapa pembagian dari mekanisme internal dan mekanisme eksternal, yaitu ada Dewan Komisaris, fungsinya mengawasi kinerja Dewan Direksi. Terus yang kedua yaitu Komisaris Independen, yaitu wakil dari pemegang saham secara independen dan juga mewakili kepentingan investor. Nah, yang ketiga Dewan Direksi. Dewan Direksi itu melakukan operasi dan kepengurusan perusahaan. Nah, yang keempat, Komit Audit. Komit Audit itu berfungsi membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris, karena Komit Audit ini dipilih langsung oleh Dewan Komisaris. Mekanisme internal dan eksternal itu memiliki beberapa pembagian, yaitu kalau yang internal itu terdiri dari komit audit, komit pemantauan risiko, audit internal, dan pemantauan risiko yang membantu badan komisaris dalam menciptakan sistem pengendalian. Terus yang eksternal itu ada auditor eksternal, ada otoritas regulasi dan pemegang saham.
Di Indonesia, Code of Good Corporation Governance dikeluarkan oleh Komite Nasional, yaitu terdapat 5 prinsip good corporate governance atau yang dimaksud dengan kelola perusahaan yang baik yang tertuang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, yaitu terdiri dari keterbukaan informasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kesetaraan dan kewajaran. Nah, ada manfaatnya juga. Manfaat yang diberikan dengan adanya tata kelola perusahaan yaitu meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. Yang kedua yaitu mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid, atau karena faktor kepercayaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value. Terus yang ketiga yaitu mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Yang keempat, pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan stakeholders value dan dividen. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari diri saya sendiri. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.